apa sih yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak gitu ya, sehingga teman-teman bapak dan ibu bisa tahu ya anak saya sepertinya nih punya masalah nih dalam tumbuh kembangnya. Kita mau ngomongin dulu tentang anak-anak yang tumbuh kembangnya normal atau tipikal, karena memang abnormalitas itu kan berkaitan dengan benchmarknya yang normal gitu. Nah, tipikal yang normal itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, seorang anak sendiri ya, sebagaimana manusia banyaknya ya, ada beberapa aspek perkembangan yang harus kita perhatikan. Nah, yang utama itu ada seperti, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya, ada kognitif. Kognitif itu kemampuan berpikir gitu ya, kemampuan menalar, kemampuan memproses informasi. Lalu ada juga kemampuan bahasa di dalamnya. Kemampuan bahasa ini sebenarnya erat juga dengan kemampuan kognitif. Jadi ada apa ya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang cepat berbahasa itu umumnya itu kemampuan intelijensinya juga cukup baik gitu. Jadi indikator nih kalau anak bapak dan ibu punya kecerdasan yang baik, semakin cepat dia bicara, biasanya semakin bagus intelijensinya itu. Jadi ada hubungan lah antara sisi bahasa dan kognitif ini. Nah, aspek lainnya ada juga namanya perkembangan sosial emosional. Nah, sosial emosional ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain gitu. Bagaimana dia berelasi, bagaimana dia memahami dunia di sekitar dia. Jadi bukan cuma bangun hubungan, tapi juga memahami aturan-aturan sosial di sekitar dia. Bagaimana dia meregulasi diri, mengatur dirinya, menempatkan dirinya gitu ya. Bagaimana bereaksi terhadap stimulus dengan baik gitu. Tahu kapan saatnya nangis, reaksi nangisnya seberapa, sedihnya seberapa, marahnya seberapa, tepat atau enggak. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan sosial emosionalnya. Ada juga aspek yang namanya perkembangan motorik ya. Motorik Bapak Ibu mungkin yang paling tahu ya, perkembangan gerak ya mungkin ya kalau bahasa awamnya ya. Jadi ada namanya motorik halus dan ada namanya motorik kasar. Nah, motorik kasar ini yang terlihat gerak-gerak motor-motor yang gross, misalnya berdiri, berjalan, merangkak gitu ya. Kalau motorik halus ini berkaitan dengan kemampuan jari jemari nih biasanya. Misalnya juga kemampuan menggambar, meronceng, menulis dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting motorik halus dan kasar ini? Karena biasanya dia jadi foundation nih untuk perkembangan kognitif juga. Nah, di samping itu juga kemampuan motorik halus dan kasar ini berkaitan juga dengan kemandirian Ibu Tessa. Kan kemandirian harus dituntut ya, kayak pasang baju, buka kancing segala macam, itu kan kaitannya sama motorik halus dan motorik kasarnya, benar nggak? Nanti juga akan berkaitan dengan kemampuan akademik tuh, tadi yang kognitif ya, udah bagian atas tuh levelnya. Jadi kalau base-nya ini baik, sensori, motorik halus dan kasarnya baik, maka tumbuh kembang dia dari sisi akademik biasanya juga akan suportif.